Halo, boleh disebutkan nama panggilan Anda siapa? Nama panggilan saya Hayu. Baik, Hayu. Silakan perkenalkan diri Anda beserta kekurangan dan kelebihanmu. Baik, nama saya Hidayah Hayu Akila, dipanggil Hayu. Saya lulusan dari Universitas Diponegoro, jurusan Bahasa Asing Terapan, konsentrasi Bahasa Jepang. Mungkin untuk kelebihan saya itu orang yang berambisi tinggi, terus juga harus mencapai target yang saya inginkan dengan cara apapun. Lalu saya juga orangnya itu ya mungkin mudah mengontrol emosi ya, jadi nggak cepat marah gitu. Mungkin kekurangan saya tuh suka mengulur waktu dalam mengerjakan suatu hal, karena jika sudah di bawah tekanan, baru saya bisa mendapatkan ide gitu, mendapatkan sebuah jawaban untuk sebuah project. Lalu kekurangan saya juga adalah saya selalu mendengarkan pendapat orang lain, sehingga hal itu bisa merubah ke diri saya sendiri. Jadi diri saya bisa menjadi menumpuk tekanannya, stres gitu, dan juga kadang sifat saya berubah atau sikap saya berubah. Baik, saya sudah melihat CV Anda. Bisa dijelaskan apa motivasi Anda memilih pekerjaan ini? Untuk motivasi saya melamar pekerjaan ini, karena yang pertama saya suka dengan pekerjaannya ya yang ditawarkan, karena sesuai dengan bidang yang saya sukai gitu, bahasa Jepang gitu kan. Terus juga di perusahaan ini saya sudah banyak mengeksplor tentang perusahaan ini, yang dimana perusahaan besar ini memiliki banyak cabang di negara lain juga, sehingga pastinya dapat mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Bisa dijelaskan tidak? Yang saya ketahui tentang perusahaan ini atau Ghibli Studio ini adalah Ghibli Studio itu mungkin sudah ada atau berdiri itu sejak lama banget ya kan, karena banyak banget hasil karyanya yang sampai mendunia gitu kan. Bahkan pernah ada beberapa film ataupun kartun anime yang animasi itu sampai ke mancanegara, bahkan pernah dapat penghargaan Oscar gitu kan. Terus juga pernah juga mendapatkan predikat sebagai film yang benar-benar terbaik banget gitu kan pada tahun itu. Apa Anda pernah punya pengalaman di bidang ini sebelumnya? Untuk pengalaman di bidang entrepreneur ini sendiri, saya sudah pernah sebelumnya mencoba untuk mentranslate atau menerjemahkan sebuah buku ke dalam bahasa Indonesia maupun Jepang ke Indonesia ataupun sebaliknya. Mungkin kalaupun terjadinya miss dalam penerjemahan, mungkin karena sayanya sendiri yang bisa dibilang lelah ataupun capek, jadi pasti akan adanya kesalahan atau miss dalam penerjemahan. Untuk pengalaman itu sendiri, saya pernah melakukan magang di beberapa tempat atau perusahaan penerjemah bahasa Jepang Indonesia. Mungkin kurang lebih lamanya itu adalah 3 bulan gitu. Itu di perusahaan Toha Animation, kalau saya masih ingat, atau Toha Animation gitu. Sama-sama perusahaan Jepang juga. Oke, jadi seberapa baik kemampuan Anda dapat menerjemahkan bahasa Jepang ini? Baik, untuk seberapa baik saya dalam menerjemahkan dalam bahasa Jepang, sesuai yang tertera di CV, yaitu tingkatan saya adalah M2 atau setara dengan tingkat menengah, yang dimana tingkat menengah ini itu sudah cukup dalam sertifikasi penerjemahan ke dalam bahasa Jepang.
itu presentasi dari bahasa Jepang sendiri mungkin karena kita ada di Indonesia sehingga dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang dengan menggunakan bahasa yang kita bisa modifikasi atau yang bisa kita bikin sesuai dengan budaya di Indonesia sendiri. Bagaimana pendapat Anda tentang perusahaan Jepang di masa depan nanti? Mungkin di masa depan bahasa Jepang akan lebih banyak digunakan karena bahasa itu sendiri adalah pemersatu cara berkomunikasi kepada orang lain kan. Lalu di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan dari luar, terutama negara Jepang, sehingga bahasa Jepang ini pasti akan sangat banyak dan pasti akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Oke, seberapa yakin kamu dapat diterima di perusahaan ini dari skala 1 sampai 10? Oke, untuk kepercayaan diri saya, untuk kemampuan yang saya miliki untuk bisa diterima di perusahaan ini mungkin sekitar skalanya adalah 9 karena dengan kemampuan yang saya miliki, saya mungkin akan bisa diterima. Kenapa juga tidak sempurna atau skala 10 gitu? Karena menurut saya masih memiliki kekurangan, sehingga saya masih perlu dan masih harus banyak belajar lagi dari perusahaan ini. Oke, jadi saya ingin bertanya, kalau misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan deadline yang cepat, bagaimana cara Anda dapat mengatasi hal tersebut? Kira-kira ada kendala tersendiri tidak dalam menerjemahkan bahasa Jepang ini dengan cepat? Untuk deadline yang sangat cepat mungkin sedikit susah ya, karena dalam menerjemahkan dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya partikel, dan partikel ini sangat berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia gitu, ini bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia sendiri tidak ada yang namanya partikel, jadi suatu kalimat pun sangat berbeda dengan bahasa Jepang maupun Indonesia, sehingga jika diberikan deadline waktu yang sangat cepat, mungkin saya akan meminta perpanjangan waktu untuk mengerjakannya. Dan mungkin kendalanya juga selain partikel itu adalah ini kali ya, bahasa Jepang sendiri itu kan selain strukturnya yang berbeda banget dan juga partikelnya yang berbeda, ada juga yang namanya kayak aksen atau dialek gitu. Nah, dari banyaknya kota yang ada di Jepang itu, setiap kota tuh memiliki aksen atau dialek yang berbeda-beda, sehingga kita harus menentukan dulu apakah dia menggunakan dialek ini atau dialek itu gitu. Jadi mungkin kendalanya di situ untuk bisa menentukan dialek mana. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami? Untuk pertanyaan, saya rasa saya tidak ada pertanyaan sama sekali. Oke, Pak Ibu, terima kasih sudah melalui perusahaan ini. Saya harap ke depannya Anda bisa berkenan di perusahaan ini. Baik, terima kasih Bu.